Mereka membangun propaganda. No, but that's not di Indonesia. Di Indonesia itu, Mas Det. Lu mungkin berpikir berbeda dengan mereka. Buat mereka agama itu kan segalanya. Buat gua, agama juga mungkin segalanya buat gue. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Jangan mengukur pemikiran mereka itu dengan pemikiran kita. Udah nggak ada beda, udah nggak ada kesamaannya. Itu seperti air dan minyak. Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Buat mereka apa yang dilakukan itu bagian daripada syariat agama. Buat kita itu kekejaman. Iya, kekejaman jelas. Gimana mau nyatuin itu? Kekerasan massa FPI ini juga dirasakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli yang menceritakan pengalamannya saat dibesuk Gus Dur. Kalau di tempat sih nanti selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya. Akhirnya saya nggak tahan saya. Ini gua harus cerita lebih seram lagi, Om. Di Cikesik, Banten. Ya, ada namanya orang kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah ini mereka mengaku mereka mengklaim bahwa dirinya adalah bagian daripada Islam. Ketika mereka beribadah sama-sama, itu tiba-tiba segerombolan orang datang dan kemudian orang-orang itu diseret keluar, dihantamin batu dan mereka teriak kayak gitu. Ya. Dan itu divideokan di YouTube dan disebarkan oleh mereka dengan penuh kebanggaan. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021. Jadi selama orang-orang yang mereka anggap tidak Islam itu, ya darahnya halal. Wah, nasib Islam mu'alaf gimana? Darah lu masih ada inilah. Masih ada. halal enggak. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Dan lu lihat itu? Gua lihat benar. Oke. Ya, dan itu yang mengubah diri gua yang biasanya nulis spiritual tentang hidup, motivasi dan segala macam. Akhirnya gua nulis tentang radikalisme. Kalau memang benar itu yang lu lakukan, artinya lu melawan bukan geng lagi, melawan paham, ideologi. Ya, ideologi dan paham. Iya. And I don't think they like you. Pasti. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019. Sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama.